Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi untuk perkuliahan asuransi umum ya. Di pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas materi baru, yaitu terkait dengan karakteristik model aktuaria. Jadi, dalam aktuaria sendiri, model itu ada dua jenis ya. Bisa bersifat kontinu ataupun bersifat diskrit. Nah, kalau misalkan kita ngomongin besaran klaim gitu ya, itu biasanya dia berdistribusi apa continue gitu. Sedangkan untuk yang diskrit itu biasanya terkait dengan banyaknya klaim. Ya. Nah, jadi ada sangat banyak kemungkinan gitu ya ketika kita melakukan yang namanya pemilihan-pemilihan model. Nah, sehingga kita mengelompokkan distribusi-distribusi gitu ya untuk mempermudahkan kita gitu ya untuk memilih modelnya. Jadi dengan kita melakukan pengompokan distribusi ini tadi kita bisa memilih model yang tepat untuk besaran klaim ataupun banyaknya klaim dari model yang tersedia gitu ya. Nah, jadi eh, kita bisa mengelompokkan distribusi itu dengan berbagai cara ya. Salah satunya yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu menggunakan ekor distribusi. Nah, jadi di ekor distribusi itu kan dia ada dua ya, ada yang kelompoknya ekor distribusinya lebih berat atau ada yang lebih panjang gitu ya. Nah, eh, kemudian pengelompokan yang berikutnya itu kita juga bisa melakukan pengelompokan eh, menggunakan apa namanya kompleksitas dari modelnya ya. Distribusi yang kedua kompleksitas model. Nah, jadi di dalam segi kompleksitas model ini itu biasanya kita melihat dari seberapa banyak sih parameter yang kita gunakan gitu ya. Jadi biasanya semakin banyak parameter yang kita gunakan, maka model yang kita bentuk itu akan lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, jadi dalam kompleksitas model ini peran dari suatu parameter itu sangat penting. Jadi kita harus mengetahui seperti apa parameter yang kita gunakan sebelum kita melakukan pemilihan model. Nah, jadi untuk menentukan model ya, model-model itu bisa sebenarnya kita karakterisasi ya. Yang bentuk tadi kita kelompokkan berdasarkan sebanyak apa ya, seberapa banyak informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, jadi banyaknya jumlah parameter yang dibutuhkan dalam menentukan model itu memberikan indikasi terkait seberapa kompleks suatu model yang saya katakan tadi. Jadi ketika modelnya itu kompleks, maka biasanya dia membutuhkan banyak informasi ataupun parameter gitu ya. Nah, kita masuk ke terkait dengan distribusi parametrik dan skala. Apa perbedaannya? Jadi, distribusi parameter itu adalah suatu himpunan dari fungsi distribusi yang ada. Nah, masing-masing bilangannya itu ditentukan dengan kita menetapkan satu atau lebih nilai yang kita sebut istilahnya dia sebagai parameter gitu. Tetapi tetap apa banyaknya parameternya ini biasanya tetap dan dia terbatas. Nah, distribusi parameter itu adalah suatu distribusi skala kalau misalkan suatu peubah acak dikalikan dengan suatu konstanta yang bernilai positif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya eh, X yang merupakan ini distribusi eh, skala, kemudian kita punya Y sama dengan CX eh, dengan C-nya ini dia lebih dari nol. Nah, maka Y yang ada di sini ini juga distribusi skala gitu ya. Distribusi skala. Nah, jadi peubah acak yang dihasilkan dari perkaliannya itu tadi masih berada dalam himpunan distribusi tersebut gitu. Jadi kalau misalkan tadi nih X-nya itu berdistribusi eksponensial, maka Y itu juga masih berdistribusi eksponensial. Jadi dia masih memiliki distribusi yang sama gitu ya. Jadi mereka masih dalam himpunan distribusi yang sama. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kita punya X itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya theta, ya,
dan Y itu satu distribusi baru yang mana didefinisikan Y itu sama dengan C dikali X, dengan X-nya itu lebih dari nol, maka kita bisa menunjukkan bahwa Y di sini juga merupakan distribusi skala. Caranya gimana ya? Kita cari tahu kira-kira Y ini dia punya distribusi apa gitu ya. Y ini berdistribusi apa. Dengan kita melihat fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, untuk menghitung ataupun menentukan fungsi distribusi kumulatif FYY ini sama saja dengan probabilitas Y-nya kurang dari sama dengan Y kecil. Nah, tadi kita punya Y-nya itu adalah C dikali X, jadi probabilitasnya itu sama juga dengan probabilitas dari CX kurang dari sama dengan Y. Nah, jadi ini bentuknya bisa kita ubah menjadi probabilitas X-nya itu kurang dari sama dengan C per Y ya. Nah, ingat karena tadi dikatakan X itu dia eksponen theta, maka fx X itu dia adalah satu dikurang E pangkat min X per theta gitu ya. Nah, ini itu juga menyatakan probabilitas X-nya kurang dari sama dengan X kecil gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya X kecilnya itu, kita lihat dia bentuknya sama dengan Y per C. Jadi kita bisa ganti ke dalam persamaan fx yang ada pada fungsi distribusi X ya. Menjadi satu dikurang E pangkat min Y per C theta. Dengan demikian berarti sebenarnya Y ini juga berdistribusi eksponensial. Dengan parameternya itu adalah siapa? Parameternya itu adalah C theta gitu ya. Hmm. Jadi kesimpulannya Y ini berdistribusi eksponensial dengan parameternya itu adalah C theta. Nah, karena si theta ini merupakan suatu distribusi skala, maka di sini Y itu juga merupakan distribusi skala seperti itu. Nah, catatannya ini, kalau misalkan kita punya suatu peubah acak dengan dominan atau supportnya itu dia adalah non negatif, suatu parameter skala itu dikatakan sebagai parameter untuk suatu distribusi skala dengan dua syarat. Yang pertama, ketika salah satu bagian dari distribusi skala dikalikan dengan suatu konstanta positif, maka parameter skala dikalikan dengan konstanta yang sama. Ya, jadi kayak tadi, kayak X tadi dia kan punya parameternya theta gitu kan ya, yaitu sama dengan CX. Nah, maka dia punya C theta gitu ya. Punya parameternya itu adalah C theta seperti itu. Nah, yang kedua, ketika salah satu dari bagian dari distribusi skala dikalikan dengan suatu konstanta positif, maka parameter-parameter lainnya itu tidak berubah. Jadi, kalau misalkan nih kita punya katakanlah distribusi dengan dua parameter misalnya ya. Katakanlah X itu misalkan Pareto ya dengan distribusinya alfa theta misalnya seperti itu. Nah, di mana di sini kita tahu misalkanlah theta ini adalah skala gitu ya. Nah, maka kalau misalkan kita punya Y sama dengan CX, maka ini juga pasti akan tetap berdistribusi Pareto gitu ya. Dengan parameternya itu adalah alfa C theta gitu. Ya, yang mana C theta ini dia kalah. Jadi yang berubah itu hanya si tetanya. Parameter yang lainnya itu tidak berubah. Itu yang dimaksudkan dengan syarat yang kedua ini gitu ya. Hmm. Nah, kita lihat tunjukkan bahwa distribusi gamma itu mempunyai parameter skala. Nah, pertama, kalau misalkan kita punya X itu dia berdistribusi gamma dengan parameternya alpha theta, dan misalkan bahwa Y itu sama dengan CX untuk satu C yang lebih dari nol, maka probabilitas Y-nya itu kurang dari sama dengan Y, atau fungsi distribusi dari Y, itu adalah sama dengan probabilitas CX kurang dari sama dengan Y. Ya, ini sama dengan probabilitas X-nya kurang dari sama dengan C per Y, seperti yang tadi. Nah, dengan demikian kita bisa lihat hasilnya adalah gamma alpha Y per C theta gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Y itu juga berdistribusi gamma dengan parameternya adalah alpha C theta. Dengan theta di sini itu distribusi skala, sehingga Y ini juga merupakan distribusi skala gitu ya. Nah, jadi terbukti bahwa gamma itu mempunyai parameter skala. Maksudnya adalah kita punya di distribusi gamma ini kita punya suatu parameter yang mana ketika kita kalikan parameter itu ya dengan suatu konstanta dia tidak akan mempengaruhi parameter yang lain. Jadi yang berubah itu ya tetap parameter skala itu gitu ya.
Seperti contohnya di sini, parameter theta itu merupakan parameter skalanya. Kenapa? Karena ketika kita kalikan suatu distribusi dengan parameter theta tadi itu dengan suatu konstanta yang lebih dari nol, maka yang berubah itu adalah si tetanya, yaitu menjadi theta. Itu ya, itu konsep dari parameter skala. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan keluarga distribusi parametrik. Nah, jadi ini adalah versi lebih kompleks dari suatu distribusi parametrik, yaitu distribusi yang banyak parameternya itu terbatas, namun tidak ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi kita nggak tahu ya eh, si parameternya itu siapa gitu. Nah, jadi suatu keluarga distribusi parameter itu adalah suatu himpunan dari distribusi parametrik yang pastinya punya keterkaitan gitu ya. Nah, salah satu jenis dari keluarga distribusi itu didasarkan pada distribusi parametrik tertentu. Jadi dikelompokkan berdasarkan parameternya. Nah, anggota yang lainnya itu mengatur satu atau lebih parameter dari distribusi yang ditentukan sama dengan nilai yang telah ditetapkan satu sama lain. Jadi kita akan punya distribusi satu buah distribusi besar gitu ya, yang mana nanti dia menjadi seperti kepala dari distribusi-distribusi yang lainnya gitu. Jadi sebagai contoh misalkan gamma gitu ya, gamma tadi kan punya parameter alpha theta gitu ya. Nah, ketika misalkan kita punya alfa sama dengan satu gitu ya kasus khususnya, maka ini membentuk distribusi eksponensial theta gitu. Jadi konsep dari keluarga distribusi itu adalah kita punya suatu distribusi dan distribusi yang lainnya itu terbentuk dari kasus khusus yaitu ketika suatu parameternya itu membentuk satu nilai ya. Sebagai contoh sederhana tadi ini, ketika gamma alpha theta dan alfanya sama dengan satu, maka dia membentuk distribusi eksponensial gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah distribusi campuran berhingga. Nah, jadi kalau misalkanlah kita punya X1, X2 sampai dengan XK ini suatu himpunan peubah acak dengan fungsi marginalnya masing-masing adalah fx1, fx2 sampai xk. Nah, dan peubah acak Y di sini itu dikatakan sebagai K-point mixture atau campuran dari K peubah acak dari himpunan tadi. Kalau misalkan kita bisa tuliskan bahwa FY-nya ini sama dengan A1, fx1 ditambah A2, fx2 ditambah dan seterusnya. Dengan semua J-nya itu lebih dari nol ya, masing-masing nilainya lebih dari nol untuk setiap J-nya. Dengan catatan penjumlahan dari setiap A-nya itu dia bernilai sama dengan satu gitu ya. Jadi misalkan kita bilang X1 itu berdistribusi katakanlah gamma dengan misalkan alpha theta gitu ya. Proporsinya misalkan dia 20% gitu ya. Kemudian ada X2 berdistribusi gamma juga dengan parameternya katakan tadi lambda 1 theta 1 ya. Ini lambda 2 theta 2 dengan misalkan proporsinya berapa? Misalnya 60% gitu ya. Kemudian X3 misalnya siapa gamma lagi ya alpha 2 theta sorry, theta 3 dengan proporsinya misalkan dia 20% gitu ya. Nah, jadi totalnya itu dia tetap ya 100% gitu ya. Nah, jadi komponen variabel distribusi itu bisa kita tuliskan juga seperti ini ya. Nah, jadi kita menjumlahkan ya setiap distribusi dengan proporsinya. Jadi AA ini adalah proporsinya kira-kira berapa persen dari total keseluruhan gitu ya. Nah, jadi distribusi yang bergantung pada data itu setidaknya sama rumitnya kalau misalkan kayak data gitu ya. Jadi jumlah parameter itu meningkat seiring dengan jumlah titik atau data yang kita punya gitu. Nah, jadi model empiris itu merupakan distribusi berdasarkan ukuran sampel n yang memberikan probabilitas 1/n untuk setiap titik datanya gitu ya. Jadi distribusi yang bergantung pada data itu sebenarnya sama kompleksnya dengan data yang kita punya gitu. Nah, kita lihat contoh. Misalkanlah klaim asuransi itu punya distribusi Pareto dengan alfanya sama dengan 2 dan tetanya itu enggak diketahui gitu ya. Nah, klaim pada tahun berikutnya itu dikatakan mengalami inflasi sebesar 6%.
Nah, misalkanlah R ini menyatakan rasio proporsi klaim yang melebihi D pada tahun depan dengan proporsi klaim yang melebihi D pada tahun ini. Nah, tentukanlah limit R ketika D-nya itu menuju tak hingga, gitu ya. Jadi, yang ditanya itu adalah limit eh, untuk D menuju tak hingga dari R, ya. Di mana R di sini adalah sama aja dengan limit D menuju tak hingga ekspektasi dari X lebih dari lebih dari D dibagi dengan eh, ya tahun depan berarti kita misalkan aja Y gitu ya. Nah, ekspektasi dari X lebih dari D ya. Jadi Y ini klaim tahun depan KTP-nya mana, Amni? dan untuk X-nya ini Iya. dia KTP klaim saya. tahun ini ya. Campur lu. Nah, jadi kita bisa tentukan ya untuk probabilitasnya dulu. Hmm. Sorry. Ini bukan ekspektasi, tapi probabilitas ya, sorry. Dikasih. Katanya mau dipakai. Nah, ini probabilitas ya. Udah teh nggak di rumahnya. Nah, Udah. eh, ingat kalau misalkan X dulu Pareto dengan parameternya adalah theta dan alpha KTP-nya. atau alpha theta lah ya kita buatnya ya. Alpha theta, maka fx-nya itu kan dia adalah eh, 1 dikurangin theta per x plus theta dipangkatkan alpha ya. Nah, kalau misalkan peluang x-nya itu lebih dari x, ini kan sama dengan 1 dikurang fx ya. Berarti sama dengan theta per x plus theta dipangkatkan dengan alpha. Tadi kita tahu nilai alfanya sama dengan 2. Nah, jadi peluang x-nya lebih dari d itu adalah theta per theta plus d dipangkatkan 2. Nah, untuk tahun depan karena si tetanya ini adalah parameter skalanya, maka klaim-klaimnya itu untuk tahun berikutnya itu memiliki parameter alfanya 2 dan tetanya itu berubah menjadi 1,06 teta. Ya, jadi yang berubah itu parameter skalanya ya, yaitu si teta berubah bertambah sebanyak 6% ya, sehingga dia jadi 1,06. Nah, jadi peluangnya itu dengan cara yang sama tadi kita bisa dapatkan nilainya 106, sorry, 1,06 teta dibagi 1,06 teta ditambah d dikuadratkan. Nah, tadi rasio itu R-nya tadi adalah perbandingan yang ini ya. Yang ini kita bandingkan dengan yang ini. Jadi kalau kita cari gitu ya untuk D menuju tak hingga, nah ini tadi ya. Oke, jadi kita mau membandingkan R itu adalah probabilitas X-nya itu lebih dari 1,06 theta, sorry, X lebih dari D ya. Oke, atau bisa kita buat Y aja ya. Y lebih dari D dibagi probabilitas X-nya lebih dari D. Ya, berarti ini tadi kalau kita lihat ini nilainya adalah theta kuadrat per theta plus D. Jadi ini adalah 1,06 theta dikuadratkan dibagi dengan 1,06 theta plus D dikuadratkan dibagi dengan yang X tadi theta kuadrat per 1 sorry theta plus D dikuadratkan. Nah, ini bisa kita manipulasi ya. Jadi yang theta kuadrat di sini hilang, yang di sini yang tersisa adalah 1,06 kuadrat ya. Nah, jadi bentuknya bisa kita sederhanakan seperti ini. 1,06 D theta tambah D ya dibagi dengan 1,06 theta ditambahin dengan D ya. Kalau misalkan kita jabarkan gitu ya nilainya, maka kita punya nilainya 1,1236 theta kuadrat ditambah 2,2472 theta D ditambah 1,11236 D kuadrat kita bagi dengan 1,1236 theta kuadrat ditambah 21.
2,12 theta D ditambah D kuadrat. Nah, ini kita mau limitkan eh, untuk D menuju tak hingga ya. Kita bisa eh, gunakan L'Hospital ya. Kita turunkan sekali terhadap D, maka kita peroleh nilainya itu adalah 1,1236. Jadi limitnya itu adalah 1,1236. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Misalkan 75% klaim itu mempunyai distribusinya normal dengan rata-ratanya adalah 3.000 dan variansinya adalah 1 juta. Nah, 20%, 25% sisanya itu dia berdistribusi normal dengan mean-nya itu 4.000 dan variansinya adalah 1 juta. Oke. Jadi kita misalkan punya X1 itu berdistribusi normal, mu-nya sama dengan 3.000 dan variansinya itu sigma kuadratnya adalah 1 juta ya. Kemudian X2 itu dia adalah normal, mu-nya itu dia 4.000 dan sigma kuadratnya adalah 1 juta. Nah, jadi kita punya X itu adalah 75% dari X1 ditambah 25% dari X2. Ya. Nah, kita pengen tahu yang ditanya itu adalah peluang terambilnya secara acak klaim melebihi 5.000 ya. Jadi probabilitas X-nya lebih dari 5.000. Ini yang mau kita cari tahu. Nah, jadi tadi karena kita punyanya X itu adalah 75% dari X1 ditambah 25% dari X2, maka ketika kita mau tahu nilai dari fx itu ya sama aja dengan 75% dari fx1. Sorry, ini fx ya, fx1 x ditambah 25% fx2x. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai dari F5000 yaitu 0,75 dari ya fx karena tadi dia normal ya kita bisa melakukan transformasi ya. Jadi ingat transformasi Z sama dengan X dikurangin mu per sigma ya. Nah, jadi kita punya di sini X-nya adalah 5.000, maka ini menjadi ya kita punya FXI X itu adalah sigma dari sorry, eh, sigma dari X dikurangin mu dibagi dengan sigmanya ya. Nah, jadi ini sih ya. Jadi 0,75 si dari 5.000 dikurangkan tadi ini untuk X1 dia mu-nya 3.000 dibagi dengan sigmanya 1.000 ditambah 0,25 si dari 5.000 dikurangin 4.000 dibagi 1.000. Ya. Jadi kalau kita hitung ya, ini dilihat dari tabel Z, maka diperoleh nilainya itu adalah 0,9432. Nah, tadi pertanyaannya adalah probabilitas X-nya itu lebih dari 5.000, yang mana ini sama aja dengan 1 dikurang F 5.000. Sehingga diperoleh peluangnya itu adalah 0,058 ya, atau sekitar 5,68%. Nah, jadi peluang terambilnya secara acak klaim itu melebihi nilai 5.000 adalah sebesar 5%. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Misalkan X itu punya distribusinya Bur dengan parameternya alfanya 1, gamanya 2, dan tetanya adalah akar dari 1.000. Dan di sini kita punya Y, punya distribusinya Pareto dengan parameternya alfa sama dengan 1 dan tetanya adalah 1.000. Dan misalkan Z itu adalah distribusi campuran X dan juga Y yang masing-masing komponennya memiliki bobot yang sama. Oke, jadi perhatikan kalimatnya di sini, dia punya bobot yang sama, gitu ya. Berarti proporsinya sama. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah tentukan median dari Z. Jadi yang pertama adalah median dari Z. Kemudian eh, tadi dikatakan yang B ini, kalau misalkan W itu adalah 1,1 Z, maka tunjukkan bahwa W ini adalah campuran dari Bur ditambah Pareto, gitu ya. Nah, dan yang C itu adalah tentukan parameter
meter dari W. Nah, perhatikan di sini tadi katanya Z itu adalah X ditambah Y. Ya, berarti sorry, Z di sini itu dia campuran ya, mix dari Bur dan juga Pareto. Bur dan Pareto ya, karena eh, X-nya berdistribusi Bur dan Y-nya itu berdistribusi Pareto. Sehingga karena tadi W itu adalah 1,1 Z, ya harusnya benar bahwasannya memang si W itu dia berdistribusi campuran dari Bur dan juga Pareto. Nah, tapi bagaimana kita bisa membuktikan hal tersebut? Kita coba lihat. Yang pertama, kita tentukan dulu median ya, median dari si Z. Nah, tadi kita tahu bahwa Z itu karena proporsinya sama ya, berarti 50% dari X ditambah 50% dari Y. Nah, untuk X yang berdistribusi Bur, maka kita punya fx-nya itu adalah 1 dikurangin 1 per, sorry, alfa ya. Eh, alfa, eh, alfa ditambah X per, apa namanya, theta ya. X per theta dipangkatkan, apa namanya, gamma. Nanti ini dicek lagi ya di appendix. Dan untuk Y yang berdistribusi Pareto, maka kita punya FY-nya itu adalah 1 dikurangin, tadi parameternya itu adalah alam alfa ya. Alfa per alfa plus X, eh, sorry, tadi nilainya alfanya 1 dan tetanya 1000 ya. Theta, theta Y per, sorry, pangkat alfa ya. Kan seperti itu. Nah, jadi kita bisa tentukan nilai dari fz-nya itu adalah 0,5 dari fx-nya, yaitu tadi ini ya, 1 per 1 ditambah Z per, sebentar, kayaknya salah deh, ini harusnya, hmm, jadinya 1 per 1 ditambah akar, sorry, Z dibagi akar 1000 dikuadratkan ya. Nah, ditambah 0,5 dari si Paretonya, yaitu 1 dikurang 1 per 1 ditambah Z per 1000. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bisa dapatkan bentuknya menjadi seperti yang di bawah ini. 1 dikurang 0,5, 1000 per 1000 plus Z kuadrat dikurang 0,5 dari 1000 per 1000 plus Z. Atau kalau kita sederhanakan lagi ya, itu bisa kita peroleh nilainya 1 dikurang 0,5, 1000 kuadrat ditambah 1000 Z ditambah 1000 kuadrat ditambah 1000 Z kuadrat, kita bagi dengan 1000 ditambah Z kuadrat dikalikan dengan 1000 ditambahin Z. Nah, ingat bahwa median itu adalah sebesar M ketika FM-nya itu nilainya 0,5. Nah, jadi kita bisa dapatkan bahwa 0,5 sama dengan 1 ya. Ini FM sama dengan 0,5 ya. Jadi 0,5 sama dengan FM, ini adalah nilai FM, yaitu 1 dikurang 0,5, 1000 kuadrat ditambah 1000 M ditambah 1000 kuadrat ditambah 1000 M kuadrat, kita bagi dengan 1000 tambah M kuadrat dikalikan 1000 tambah M. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, kita punya bentuknya 0,5 itu adalah 0,5 dari bentuk yang tadi ya. Jadi ini bisa kita coret sehingga bisa kita sederhanakan ya dengan cara ini kita kalikan ke atas. Jadi kita punya
1000 ditambah M kuadrat dikalikan 1000 tambah M itu sama dengan 1000 kuadrat ditambah 1000 M ditambah 1000 kuadrat tambah 1000 M kuadrat. Nah, ini kalau kita sederhanakan yang sebelah ini, itu adalah 1000 kuadrat ditambah 1000 M ditambah 1000 M kuadrat ditambah M pangkat 3. Nah, jadi bisa kita sederhanakan ya, yang sama ada 1000 kuadrat, ini 1000 kuadrat, lalu 1000 M ini 1000 M, lalu ini 1000 M kuadrat, 1000 M kuadrat. Nah, jadi yang tersisa itu adalah M pangkat 3 sama dengan 1000 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa 1000 itu kan adalah 10 pangkat 3 ya. Jadi kalau 1000 kuadrat itu sama dengan 1000, 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 dikuadratkan, atau sama aja dengan 10 kuadrat dipangkatkan 3. Oke. Nah, jadi kita punya dari sini M pangkat 3 itu sama dengan 10 kuadrat dipangkatkan 3. Oke. Nah, berarti kita punya M-nya itu adalah 10 kuadrat, yaitu 100. Nah, jadi mediannya, ya, mediannya itu sama dengan 100. Nah, yang berikutnya kita akan coba tentukan distribusi dari W ya, untuk membuktikan apakah benar bahwa Y itu juga campuran dari Bohr dan juga Pareto ya. Nah, maka kita bisa tentukan bahwa Fw itu adalah probabilitas W kurang dari sama dengan W. Ya, W-nya tadi adalah didefinisikan 1,1 Z. Berarti ini sama aja dengan probabilitas Z-nya itu kurang dari W per 1,1. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata Fw-nya itu sama saja dengan Fz untuk Z-nya itu sama dengan W per 1,1. Jadi kita punya bentuk distribusi para apa W-nya itu seperti ini ya. Kita tinggal ubah dari fungsi distribusi Z-nya tadi dengan Z-nya itu menjadi W per 1,1. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat ini dia berdistribusi Bohr, yang ini dia tetap berdistribusi Pareto. Jadi W itu dia adalah campuran 50% dari Bohr dengan parameternya adalah 1, eh, gammanya 2, dan tetanya 1,1 dari akar 1000. Sementara Pareto itu dia parameternya adalah alfanya 1 dan tetanya adalah 1100. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di sini theta ini adalah parameter skalanya ya. Parameter skala. Parameter skala. Parameter skalanya ya. Nah, seperti itu tadi pertanyaannya. Oke, pertanyaannya tadi kita diminta buktikan ya. Ini eh, buktikan sudah terbukti dan parameternya tadi juga sudah kita dapatkan. Ya, sini terbukti. Ya, ini parameternya yang baru ya. Jadi sudah selesai. Oke, ini contoh berikutnya. Misalkan yaitu adalah suatu kobar acak dari klaim seperti atau banyaknya klaim ya. Sorry, besarnya klaim. Jadi diasumsikan bahwa Y di sini adalah campuran dari dua distribusi Pareto yang punya parameternya adalah alfa sama dengan 3, tetanya 2, dan eksponensial dengan parameternya theta sama dengan 2. Dengan perbandingannya 40%-nya Pareto dan 60%-nya adalah eksponensial. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan distribusi dari Y. Kemudian yang kedua, kalau misalkan YL ini adalah Y dikurangin D plus, tunjukkan bahwa ekspektasi YL itu sama dengan ekspektasi Y dikurangin ekspektasi Y dan D. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan D-nya itu 2, tentukanlah ekspektasi dari YL-nya. Nah, kita coba ya. Nah, untuk yang pertama, tadi katanya Y itu adalah 40% dari X1 ditambah 60% dari X2 ya. Dengan X1-nya ini dia Pareto, kemudian yang X2 ini adalah eksponensial. Nah, jadi kita punya bentuk dari FY-nya itu adalah seperti ini.
0,4 dikali 1 dikurang 2 per Y plus 2 dipangkatkan 3 ditambah 0,6 dikali 1 dikurang E min Y per 2. Ya. Nah, ini bentuk distribusinya ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. 1 dikurang 0,4 2 per Y plus 2 dipangkatkan 3 dikurangkan 0,6 E min Y per 2. Dan dari sini kita bisa dapatkan fungsi densitas dari Y-nya dengan cara kita turunkan ya. Ingat, FY itu adalah DDY dari FY. Jadi kalau diturunkan, diperoleh hasilnya seperti ini. 0,4, 3, 2 pangkat 3 per Y plus 2 pangkat 3 plus 1, ditambah 0,6 setengah E min Y per 2. Atau kalau kita sederhanakan jadi seperti ini. 9,6 per Y plus 2 pangkat 4 ditambah 0,3 E min Y per 2. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk yang bagian A. Nah, sekarang kita lihat yang poin B. Nah, tadi eh, kita tahu bahwa didefinisikan YL itu adalah Y dikurangin D plus. Dan kita akan buktikan apakah YL ini sama dengan ekspektasi dari Y, kita kurangkan dengan ekspektasi Y dan D. Nah, pertama, kalau kita balik menentukan dulu ekspektasi YL-nya, berarti kan ini sama aja dengan ekspektasi dari Y dikurangin D plus, yang mana rumusnya adalah integral D sampai tak hingga Y dikurang D FY DY. Nah, ini tinggal kita ganti nilaikan nilai FY-nya. Nah, sekarang kita lihat bentuk dari ekspektasi Y. Ekspektasi Y itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga Y kita kalikan dengan FY DY ya. Ini adalah nilai dari FY-nya. Nah, jadi kalau kita punya tadi nilai D-nya, jadi 0 sampai tak hingga itu bisa kita pecah di titik D di sini. Ya. Jadi kita punya eh, integralnya 0 sampai D, Y F Y D Y ditambah integral dari D sampai tak hingga Y F Y D Y. Nah, kemudian kita lihat komponen yang ketiga tadi, ekspektasi Y dan D. Itu adalah integral dari 0 sampai D dari Y F Y D Y ditambah D dikali ini adalah nilai dari 1 dikurang FD, sorry. 1 dikurangin FD. Nah, jadi kalau misalkan kita cari ekspektasi YL dikurang ekspektasi YD, itu bentuknya menjadi seperti ini. Jadi, ada komponen yang hilang, yaitu dari ini. Nah, jadi yang tersisa adalah integral dari D sampai tak hingga Y. Ini kita buat jadi FY, dikurangin D dikali, yang ini adalah 1 dikurang FD. Nah, ini sama aja dengan integral D sampai tak hingga Y F Y D Y kita kurangkan dengan eh, D integral 0 sorry, D sampai tak hingga eh, F Y D Y ya. Nah, jadi ini sama aja dengan integral dari D sampai tak hingga Y dikurangin D F Y D Y. Nah, ini sama aja dengan ekspektasi YL-nya tadi ya, yang sudah kita definisikan seperti itu. Nah, jadi terbukti ya bahwasannya ekspektasi Y dikurang ekspektasi Y dan D itu sama dengan ekspektasi YL ya. Nah, kemudian yang terakhir poin C. Kita tadi diminta menentukan kalau misalkan D-nya sama dengan 2, sorry, kalau D-nya itu 2, maka ekspektasi L-nya itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, tadi ekspektasi L itu rumusnya adalah integral dari 2 sampai 0, Y dikurangin 2, atau Y dikurangin D gitu ya. Jadi ekspektasi L tadi adalah integral dari D sampai tak hingga Y min D dikali dengan F Y DY. Dan ini sama saja dengan 1 dikurang integral 0 sampai dengan D eh, Y min Y minus D dikali F Y DY. Nah, jadi kita bisa evaluasi dulu bentuk yang ini. Ya.
Jadi kalau integral 0 sampai 2 dari Y min 2 dikalikan dengan 9,6 per Y plus 2 pangkat 4 ditambah 0,3 E min Y per 2 dy ini bisa kita pecah ya masing-masing. Jadi ingat aja kalau misalkan kita punya A ditambahin B, kemudian C dikurangin D, ya tinggal kita kalikan masing-masing gitu ya. Menjadi eh, AC dikurang AD ditambah BC dikurangin BD gitu. Jadi ini sama aja kayak integral dari 0 sampai 2. Yang pertama, Y dikali 9,6 per Y plus 2 dipangkatkan 4 DY. Kemudian kita kurangkan dengan yang ini, 2 dikali ini ya. Berarti eh, 2 integral 0 sampai 2 9,6 per Y plus 2 dipangkatkan 4 DY. Kemudian ditambah integral 0 sampai 2 Y eh, dikali 0,3 E min Y per 2 DY. Kemudian dikurangkan dengan 2 kali integral 0 sampai 2 0,3 E min Y per 2 DY. Jadi kita tinggal selesaikan masing-masing ya. Oke, kita coba satu dulu ya. Integral 0 sampai 2 dari Y dikali 0,6 per Y plus 2 dipangkatkan 4 DY. Ini sama aja dengan 9,6 integral 0 sampai 2 Y per Y plus 2 dipangkatkan 4 DY. Oke, jadi kita bisa misalkan bahwa U itu sama dengan Y plus 2. Dengan demikian, Y-nya itu adalah U min 2. Kemudian DU itu sama dengan DY ya. Nah, ini jadi sama dengan, oke, ini bisa kita ubah batas ya. Ketika tadi Y-nya 0, ketika Y sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 2, dan ketika Y sama dengan 2, maka U-nya itu sama dengan 4, ya, 2 tambah 2. Jadi ini 9,6 integral dari 2 sampai 4, Y-nya kita ubah jadi U min 2, dibagi dengan ini U pangkat 4 ya. D U. Nah, ini sama aja dengan 9,6 integral 2 sampai 4. Kemudian ini U per U pangkat 4 itu adalah 1 per U pangkat 3 ya. Atau bisa kita tulis sebagai U pangkat min 3. Kemudian dikurangin 2 U pangkat min 4 DU. Hasilnya adalah 9,6. Ini U pangkat min 3 itu adalah minus 1 per 2 U pangkat min 2, masukin 4 dan 2, atau mungkin nanti sekaligus aja ya. Kemudian kalau yang ini berarti ditambah 2 per 3 U pangkat 3. Sorry, U pangkat min 3. Min 3, masukin 4 dan juga 2. Sama dengan 9,6 ketika dimasukin 4. Ya, ini menjadi minus 1 per 2 dikali ini U pangkat 2 ya, kalau kita buat ke bawah. Jadi 4 kuadrat itu 16 dikali 2, 32. Ditambah 2 per 3 dikali 64. 3 kali 64 itu 180. Ditambah 24 jadinya 204 ya. 204. Kemudian kita kurangkan ketika masukin 2. 2 pangkat 2 itu 4, berarti min 1 per 8. Kemudian ditambah 2 per 8 kali 3 itu 24.
Nah, ini tinggal kita hitung aja ya. Pakai kalkulator. Kita hitung. Oke, yang pertama itu satu kita bagi dengan 32 ya. Min satu kita bagi dengan 32. Kita tambahin dengan 2 dibagi 204. Baru kita kurangkan dengan min satu dibagi 8. Kita kurangkan lagi dengan 2 dibagi dengan 24 ya. Eh, Hasilnya, nah baru kita kali semuanya ini dengan 9,6. Nah, hasilnya itu adalah sekitar 0,194. Oke, itu bagian yang pertama. Kemudian nanti tinggal bisa dihitung ya untuk masing-masing bagian berikutnya. Kalau integral 2 kali integral, oke, mungkin kita coba ganti ya biar kelihatan. 2 kali integral 0 sampai 2, 9,6 per Y plus 2 pangkat 4 DY. Nanti bisa lakukan pemisalan. U-nya sama dengan Y plus 2, maka DU sama dengan DY. Ya, berarti ini sama aja dengan 2 integral 2 sampai 4, 9,6 dibagi dengan U pangkat 4 DU. Ya, sama dengan berarti 2 dikali 9,6. Lalu U pangkat 4 itu integralnya hasilnya adalah minus 1 per 3 U pangkat min 3. Masukin 2 dan juga, sorry, 4 dan 2. Nah, ini hasilnya adalah 2 kali 9,6. Ini kita buat di bawah saja. Sama dengan 2 kali 9,6. Lalu kita masukkan berarti minus 1 per 3 dikali U pangkat 3. Itu tadi eh, 64 ya. 64 kali 3 tadi adalah 204. Oke. Kemudian dikurang min 1 per 3. Oke, dikali 2 itu 24. Oke, coba kita hitung. Berarti 1 kita bagi dengan 204. Lalu kita tambah dengan 1 dibagi 24. Kemudian hasilnya kita kali 2, kita kali dengan 9,6. Hasilnya itu sekitar 0,894. Nah, kemudian yang berikutnya adalah oke, integral integral 0 sampai dengan 2 Y sorry, 0,3 ya. Tulis ulang. Ini 0,3 min Y per 2 DY. Nah, ini bisa diselesaikan dengan parsial ya. Nanti silahkan diselesaikan untuk latihan. Jadi, misalkan U-nya adalah Y, jadi DU sama dengan DY. Sorry. Kemudian dv-nya adalah minus 1 per 2 Y DY. Nanti diperoleh V-nya itu adalah min 2 min Y per 2 ya harusnya. Nah, nanti tinggal diselesaikan 0,3 dikali masukin berarti dikali dengan V ya. Berarti minus 2 min Y, sorry, minus Y per 2, sorry, ada Y-nya ya.
Y, E min Y per 2, masukin 2 dan juga nol, kemudian kita kurangkan dengan integral nol sampai 2, Pi-nya yaitu min 2 E min Y per 2, DU yaitu DY. Nah, sama dengan 0,3, masukin kalau dia 2 berarti hasilnya itu harusnya adalah minus 4, 4 E min 1 ya, ketika nol dia nol. Kemudian ini jadi ditambah 2 kali eh, ini integralnya ini adalah berarti minus 2 E min Y per 2, masukin 2 dan juga nol. Oke, sama dengan 0,3 min 4 E min 1. Kemudian ini ketika masukin 2 jadi E min 1 ya, berarti min 4 E min 1. Lalu ketika nol tambah 4 ya. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung hasilnya itu min 1, min 1 ditambah kali 0,3. Oke, hasilnya 0,317. Jadi kita ambilnya, oke, 3 akar ya. Dan yang terakhir itu tadi adalah oke, 2 dikali 0, jadi 2 integral 0 sampai 2, 0,3 E min Y per 2 DY ya. Ini sama aja dengan 0,6 dikali 2 E min Y per 2, masukin 2 dan 0. Berarti 0,6 ini 2 E min 1 dikurangi dengan 2 ya. Dikurangi 2 ya. Berarti hasilnya kita hitung 2 sorry, 2 kali E, kita pangkatkan min 1. Oke, kemudian dikurangin dengan 2, lalu kita kali 0,6. Hasilnya minus 0,758. Oke, nah kita udah punya nilainya, berarti kita bisa coba ya tadi hasilnya, berarti plus minus, ya, plus min ya. Berarti kita buat ekspektasi L-nya. Pertama itu tadi dia nilainya plus, berarti 0,194, 0,194, baru minus, minus nilai yang kedua 0,894, 0,984, ditambah nilai yang ketiga yaitu 0,317, sorry, 7 dikurangin dengan min 0,758. Oh, 894, sorry, kebalik. 89. Ini kita, ini tadi 7 ya. Kita coba hitung. 0,194 kita kurangin dengan 0,894, lalu ditambah dengan 0,317, ditambah lagi dengan 0,758. Hasilnya itu 0,375. Jadi probabilitasnya, sorry, ekspektasinya itu 0,375. Jadi tinggal integrasi satu-satu aja biar nggak bingung. Oke, begitu saja ya untuk pertemuan malam hari ini. Ini ada soal latihan. Ya, soal latihan pertama, kalau misalkan X-nya itu adalah berdistribusi eksponensial dengan parameter θ-nya itu adalah
theta gitu ya, dan Y adalah distribusi baru di mana Y sama dengan AX tambah B untuk A dan B lebih dari 0, tunjukkan apakah Y itu merupakan distribusi skala. Ya. Caranya tentukan dulu FY-nya itu sama dengan apa ya. Probabilitas Y-nya kurang dari sama dengan Y. Ya, ini probabilitas A. eh, sorry. Ini X plus B kurang dari sama dengan Y. Ini sama aja dengan probabilitas bahwa X-nya itu kurang dari sama dengan Y dikurangin B per 2. Sorry, A. Nah, ini sama aja dengan probabilitas X dari Y minus B per A. Ya, nanti ini bentuknya kira-kira sama dengan apa. Jadi, apakah dia skala atau tidak. Kemudian ini soal latihan yang kedua. Jadi katanya 60% klaim itu mempunyai distribusi normal dengan rata-ratanya 500 dan variansinya adalah eh, 10.000. Nah, sisanya berdistribusi Pareto dengan meannya 500 dan variansinya itu adalah 1 juta. Tentukan peluang terambilnya secara acak klaim melebihi 700. Nah, jadi pertama-tama kita punya X itu sama dengan 60% X1 ditambah 40% X2. Ya, dengan X1-nya itu dia berdistribusi normal, mu-nya itu adalah 500 dan sigmanya itu berarti 100 ya. Kemudian X2 dia punya distribusi Pareto dengan mean dan variansinya seperti ini ya. Tentukan. Berarti kalau Pareto itu ekspektasi X-nya itu adalah seperti apa? Pareto variansinya itu seperti apa ya? Nah, dari sini nanti tentukan parameter alfa dan theta untuk Pareto. Nanti setelah dapat baru nanti masukin ya alfanya itu berapa, kemudian tetanya itu sama dengan berapa. Baru dicarilah nilai dari f x x-nya ya. Ini sama dengan seperti apa. Nanti yang ditanya itu adalah probabilitas bahwa x-nya itu dia lebih dari 700 ya. Ini sama aja dengan 1 dikurang f x 700 ya. Ini dicari nilainya berapa. Nah, jadi eh, seperti itu saja. Mungkin terima kasih kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.